Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, harinya hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Di saat saya membuat audio ini, jamnya jam 21:24. Saya doakan Anda semua yang setia mendengarkan catatan harian, semakin hari hidupnya penuh dengan kebaikan, semakin hari penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin sadar, semakin tahu bagaimana seharusnya menjalani hidup di dunia ini, supaya hidup di dunia yang disebut sekali ini, yang disebut sebentar ini, bisa dilalui dengan kebaikan. Kebaikan tentu dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan. Tentu menjadi sangat merugi kalau hidup di dunia kemudian diisi dengan hal-hal yang susah, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak nyaman. Tentu ini suatu yang sia-sia hidupnya. Sama dengan ketika mengisi waktu. Kalau suatu hari ini Anda mengerjakan sesuatu yang jelek, sesuatu yang negatif, tentu hidup Anda sia-sia, atau Anda nggak ngapa-ngapain gitu ya. Anda diam saja dari pagi sampai malam, tahu-tahu sudah malam. Besok gitu lagi. Hal yang sama, tidak jelas apa yang Anda kerjakan. Luntang-luntung kalau bahasa Surabayanya gitu ya. Kesana kemari nggak jelas. Hanya sibuk berjalan, sibuk bergerak tanpa tujuan. Kemudian hari berganti hari, waktu berganti waktu. Kemudian Anda menyesali itu. Anda merasakan bahwa Tuhan tidak sayang sama Anda, Tuhan tidak adil kepada Anda. Kemudian Anda marah-marah, lalu Anda kemudian muncul keinginan untuk negatif dan sebagainya. Nah, ini semua memang berawal dari ilmu yang ada di kepala. Makanya pendidikan itu adalah suatu yang penting. Pendidikan adalah modal utama manusia untuk hidup. Pendidikan artinya apa? Pemahaman yang ada di kepala Anda. Pemahaman yang Anda miliki sejak kecil sampai sekarang. Hidup manusia, hidup seseorang itu, baik atau jeleknya, tergantung apa yang ada di kepalanya. Tergantung pemahaman yang dia terima. Dari dulu, dari orang-orang, dari buku dan semuanya. Nah, itulah yang ingin saya sadarkan, bahwa ayo sadar bahwa hidupmu itu bukan Tuhan yang membuat jelek, bukan Tuhan yang membuat negatif, bukan. Sehingga kalau mengatakan Tuhan yang ngasih musibah dan sebagainya, Anda tanpa disadari sedang berprasangka jelek sama Tuhan. Kenapa? Sesungguhnya Tuhan itu selalu memberikan kebaikan kepada makhluknya. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Buat Anda yang sekarang merasa hidupnya tidak nyaman, hidupnya penuh dengan kesusahan, hidupnya penuh dengan kesempitan gitu, stop menyalahkan Tuhan dan mulailah melakukan perubahan-perubahan di pola pikir Anda, melakukan perubahan di sikap Anda, dan tentunya belajar bagaimana membuat hidup jadi lebih baik. Hari ini hari kedua saya memberikan kelas platinum ke seorang bapak yang kemarin itu, seorang guru itu. Dia tadi belajar mulai pagi. Saya pagi tadi sarapan dulu di hotel gitu ya. Saya sarapan dulu di hotel, kemudian saya tadi pakai kaos, kemudian pakai celana jeans gitu. Sehingga ya itu memang saya, kalau Anda lihat gitu ya, di video saya di kelas, di foto-foto kelas MC, saya biasanya pakai baju casual, pakai celana jeans, pakai sepatu kets gitu ya. Buat saya itu yang nyaman, itu yang buat saya jadi enjoy dan bisa membuat orang juga terinspirasi. Saya tidak membuat batasan antara saya dengan teman-teman AMC, sama saja. Bahkan kalau di kelas banyak orang itu, saya biasanya ketika makan siang, saya dekati mereka, saya makan bareng sama mereka. Saya tidak pernah makan sendiri di ruang sendiri kemudian keluar, enggak. Bahkan setelah selesai pun masih banyak yang ngobrol dan ya cair saja. Bahkan ada teman-teman AMC yang dia ngajak saya makan di pinggir jalan, itu oke. Buat saya, selama masih makannya
enak bisa dimakan, ya sudah dinikmati saja. Karena itu juga nikmat Tuhan. Makanya saya selalu bilang bersyukur. Itulah makna bersyukur, bukan dikit-dikit ngeluh gitu ya. Anda dikasih makan apa, terima aja dulu gitu ya. Selama bukan racun kan, nah dinikmati saja kemudian bersyukur. Hari kedua, tadi kita belajar bagaimana membuat impian-impian, bagaimana mengatur diri, mengatur tubuh, memprogram pikiran supaya bersih dan selaras dengan Tuhannya, selaras dengan keinginan Tuhan. Dan inilah yang memang Tuhan inginkan. Tuhan memang ngasih kita kebebasan, tapi Tuhan udah ngasih aturan. Kalau kamu selaras dengan Tuhan, maka pasti hidupnya nyaman. Tidak mungkin enggak. Orang-orang yang dia hidupnya nyaman, selalu happy, bahagia, penuh dengan kebaikan gitu ya, hidupnya pasti sejalan dengan Tuhan atau harmonis dengan Tuhannya. Artinya bukan ditunjukkan dengan pakaian yang ini ya, pakaian yang maaf berbau-bau spiritual, bukan itu. Tapi isi di kepalanya, sikapnya, cara bicaranya, itu semuanya selaras. Dalam bahasa saya adalah ikut aturan Tuhan yang sebenarnya. Bapak tadi, dia sambil ngopi, dia bicara, saya selama ini ternyata tidak tahu Tuhan itu nyuruh apa. Ternyata saya selama ini gak ngerti apa sih aturan Tuhan itu. Baru ini saya tahu Mas, dan ya itu kenapa semua orang dari latar belakang apapun, agama apapun bisa kaya, bisa enak hidupnya. Selama dia harmonis dengan Tuhannya, selama dia menjalankan aturan Tuhan dengan benar. Faktanya adalah ada orang-orang yang mengaku merasa sudah sesuai aturan Tuhan, tapi hidupnya tidak nyaman. Ini berarti nggak sesuai, ya. Jadi melihat orang itu dekat sama Tuhan, menjalankan aturan Tuhan adalah ketika hidupnya selalu happy, selalu bahagia, selalu mukanya itu tersenyum gitu ya, memancarkan aura-aura kebahagiaan, selalu happy pokoknya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu selalu ada untuk memberikan kebaikan-kebaikan. Saya menerapkan itu ke diri saya sehingga apapun yang saya alami, saya tahu itu hasil tarikan saya, hasil pikiran saya, dan tentunya itu sudah sesuai dengan apa yang saya mau dan Tuhan juga mau. Kalau saya mendapat kejadian yang terlihat jelek, ya sudah, saya hanya bilang ini Tuhan yang ngasih, saya yang narik, ya sudah gitu ya, nggak usah marah-marah. Tinggal diprogram lagi berikutnya dapat yang baik, selesai sudah. Kalau dapat program yang baik ya sudah bersyukur, kita bilang bahagia, dan berikutnya lebih baik lagi. Sebetulnya semudah itu, sesimpel itu. Ini butuh ilmu, butuh dibiasakan, butuh sadar sesadar-sadarnya. Eling lan waspodo kalau bahasa Jawanya. Eling, ingat kalau kita manusia, waspada bahwa isi kepala Anda itu banyak hal yang selama ini dianggap benar, ternyata salah. Buat Anda yang baru tahu video-video saya, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.